Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pratama, NPM 301220032. Di sini saya akan menjelaskan satu kasus pelanggaran di dalam agama, yaitu pelanggaran kebencian dan permusuhan. Di dalam Islam itu kita dilarang oleh Allah saling menghina, saling membenci, saling mencela, iri, dengki. Kaum muslimin dilarang untuk saling membenci karena hawa nafsu. Sebab Allah telah menjadikan mereka teman dan saudara yang saling menyayangi, bukan saling membenci. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, sehingga tidak ada sepantasnya kebencian yang mengakar dalam diri mereka, permusuhan yang berkepanjangan, dan sifat dengki yang menggerogoti akhlak mereka. Islam adalah rahmat, atau dalam bahasa masyhurnya yaitu kasih sayang. Jadi tiada hari tanpa kasih sayang, dan pengalaman kasih sayang tersebut merupakan amalan hingga ajal menjemput. Oleh karena itu, perhatikanlah beberapa ayat Al-Quran dan sabda Rasul yang berkaitan dengan bahaya dan larangan saling membenci, bermusuhan, dan dengki. Seorang muslim juga dilarang berbuat dengki dan iri. Oleh karena itu, janganlah kita saling iri dengki. Sifat iri merupakan sifat yang sudah ada dalam tabiat manusia, yaitu seorang manusia benci jika beberapa keutamaannya dikalahkan oleh seorang yang satu level dengannya. Di sini ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang larangan saling bermusuhan, yaitu di surat An-Nahl ayat 90, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan adapun dalam hadis Bukhari nomor hadis 6065 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 2559, bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling dengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Dan ada pula satu pasal yang menjelaskan tentang permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ada di pasal 156 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana paling banyak denda 45.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Ada 3 pendekatan hukum Islam yang menunjukkan jika permusuhan dan pembencian itu tidak benar. Yang pertama, permusuhan sudah jelas dianggap tidak benar dan tidak baik secara agama dan secara pemerintahan. Yang kedua, sudah jelas bahwa jika saling bermusuhan, memutuskan hubungan, memboikot lebih dari 3 hari karena urusan dunia, merupakan penghalang naiknya amalan dan masuknya seseorang ke surga. Yang ketiga, akan merusak kehidupan karena saling membenci itu berawal dari hawa nafsu. Dan ada satu surat terakhir dari surat Ali Imran ayat 103, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan kamu kembali, lalu menjadikan kamu rahmat karena nikmat orang-orang yang bersaudara. Sekian penjelasan tentang kasus pelanggaran agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.